Kamu kalau bisa cari benda aneh yang ada di tempatnya Fitri. Oh, maksudnya di kosan ya, Ki. Oke. Ya. Pokoknya di tempat dia tinggal kamu cari. Itu ada yang benda aneh. Benda aneh itu apa? Saya bilang gitu karena saya nggak tahu benda aneh itu banyak kan ya, Om. Pas saya lihat itu tanah kuburan itu, masih bener-bener bau tanah banget, seger itu. Jadi nggak busuk gitu. Dan tali pocongnya juga masih kayak bau-bau gimana gitu ya, bau-bau bunga, bau-bau gitu. Mungkin tali pocongnya ini ya, kayaknya sih yang meninggal itu diambil sama dia, nekat kali itu ngambil tali pocong yang baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2003 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Gemini. Waalaikumsalam, ya, Bang Ale. Kak Gemini, terima kasih. Ya, makasih juga udah mengundang saya ke sini. Ya, sama-sama Kak Gemini. Ya, jadi Kak Gemini ini bener ya, dulunya ini adalah seorang LC ya. Iya, bener seorang banget. LC yang merupakan bukan pelaku tapi temennya nih ya, temennya itu ini boleh dibilang persaingan ya, persaingan antar LC ya. Ada yang memakai susuk, ada yang menggunakan mungkin pemikat atau segala macam kayak gitu kayak. Oke, disimpan dulu ceritanya Kak, kita lanjut lagi setelah ini ya. Tapi sebelum Gemini menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Gemini udah siap ya? Santai aja Kak Gemini ya, dari awal sampai selesai pasti ini pengalaman yang luar biasa sekali ya. Iya, benar Bang. Oke, silakan Kak Gemini. Iya, saya tuh kerja sebagai LC dulu tuh tahun 2003. Tahun 2003. Jadi awal mulanya saya kerja di itu jadi dari saudara. Iya, dari keluarga maksudnya. Setelah itu saking saya pengen kerja ya kan, ya akhirnya saya kerja di klub malam itu sebagai LC ya kan. Di sana itu saya menemani ya, kalau kasarnya hidung belang ya Bang ya. Iya, menemani nyanyi ya kan. Dan menemani minum juga ya kan, karena dunia saya itu kan dunia malam ya kan. Itu dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi itu kerjaan itu. Tutupnya ya paling lambat itu 2:30 kurang lah tutup itu. Itu jam 7 itu belum banyak orang sih, belum. Jadi entar 7:30 tuh udah kumpul gitu ya kan. Nah, udah sekitar 7:30 itu banyak tuh pria-pria ya yang udah bersuami,
yang masih bujang. Sudah beristri. Iya, bahkan yang sedang hamil pun istrinya ke tempat situ Om, datang. Karena ya bilangnya sih, karena katanya di rumah nggak puas sama istrinya karena lagi hamil, katanya gitu. Ya kalau saya sih tidak mau tahu gitu ya keluhan, karena saya di situ kan kerja, ya kan. Kalau saya nggak kerja, saya kan dari mana duit, ya kan. Kalau nggak dari saya sebagai host itu nyanyi, ya kan, menemani pria. Setelah itu saya mempunyai teman yang namanya Fitri dan Sela, ya kan. Karena persaingan itu semakin ketat kan di dalam itu, semakin ketat. Jadi si Fitri ini jadi bintangnya gitulah. Oh, cantik ya paling cantik. Enggak, kalau cantik mah enggak cantik. Enggak cantik dia. Kalau dilihat tuh biasa aja. Enggak terlalu wah gitu, enggak terlalu gimana gitu. Sama sih. Tapi aneh gitu. Jadi banyak banget yang ke dia gitu. Pria-pria tuh kayaknya ngelihat dia tuh beda gitu loh Om. Ya kan? Beda gitu. Jadi saya sih awalnya nggak ada rasa curiga, ya kan, karena kita kan sama-sama menemani pria, ya kan. Tapi makin hari itu kelihatan curiganya, saya makin curiga. Awalnya nggak curiga, nggak dong, awalnya nggak. Cuma makin kesininya dia tuh sombong, agak sombong, merasa dianya tuh lebih gimana gitu, lebih kayak jadi idola banget gitu. Bahkan yang tadinya pelanggan saya nih ya, lari ke dia. Jadi nggak mau sama saya tuh. Yang tadinya tuh dia tuh pelanggan saya tuh suka sama saya. Yang tadinya nggak mau sama Fitri, jadi sama Fitri, ya kan. Nah, ada apa gitu, ya kan. Saya tanya sama pelanggan saya, kamu kenapa mau sama dia? Enggak, saya maunya sama dia aja. Dia lebih menawan, katanya. Dia lebih cantik, katanya. Tapi dilihat saya matanya itu enggak ada beda gitu maksudnya, ya. Ya namanya ini Om, namanya kita di dunia malam itu kan, jadi pria tuh ngomong juga jadi lebih ini kan ya, maksudnya ya jujur dia ya. Jadi lu nggak cantik, lu nggak ini, lu nggak kurang memuaskan, ya kan. Jadi nggak ada rasa takut, malu atau gimana gitu, ya kan. Jadi terus terang, ya kan. Setelah itu nah si Fitri ini inian pelanggan, ya kan. Jadi dari pelanggan 1, ya kan, sudah kelar. Ntar ada lagi, yang kedua ada lagi, hitungannya nggak sepi lah gitu, nggak sepi dia tuh, jadi selalu ramai gitu. Kata saya lagi nih, ngomong ke aku, Gemini, kamu itu nggak curiga sama si Fitri? Aku curiga, aku bilang gitu. Iya, kenapa ya? Kok dia makin sini makin laris gitu. Kayaknya kita merasa disisihkan gitu loh sama pelanggan-pelanggan kita, sama pria-pria gitu ya. Iya ya, kayaknya kita curiga deh, ada apa sih gitu, ya kan. Namanya persaingan malam tuh semakin ketat kan. Oh ya Om ya, namanya kita kan merayu, ya kan, merayu hidung belang, ya. Udah gitu akhirnya si Sela ini curiga juga. Yang tadinya nggak curiga jadi curiga Om, curiga. Akhirnya hari berhari, ya kan, malam bermalam gitu berlalu. Nah si Fitri ini nggak ada kabar, ngilang Om. Sekitar 1 minggu gitu. Karena saya kan nggak terlalu ini, biasa kan ada Fitri, ngilang tuh Om, nggak ada. Nah udah dalam waktu seminggu itu Fitri nelpon, begini nelponnya, Gemini katanya, aku sakit begitu. Aku kaget, sakit apa Pit gitu. Kalau aku kan kadang-kadang suka masuk, kadang enggak, ya kan, maksudnya enggak terlalu rutin banget gitu kan. Setelah itu Fitri nelpon, katanya, Gemini aku sakit, katanya. Suaranya itu kayak apa sih, ngerintih
ngerintih kesakitan gitu. Sakitnya tuh kayak nggak tahan gitu. Kamu baik-baik aja Fitri. Aku sambil bilang telepon balik ya kan, telepon sambil ngobrol gini. Aku sakit, perut aku kayak ditusuk-tusuk Gemini, katanya begitu. Akhirnya aku disuruh ke kosannya si Fitri, ya kan. Nah besoknya itu saya ke kosannya si Fitri. Itu namanya kamar dia itu, acak-acakan semua. Iya namanya sakit kali, dia nggak bisa bebenah ya kan. Kayak model bantal, guling, gelas ya kan. Karena dia sendiri ngekosnya gitu. Karena dia duitnya jujur banyak Om. Ya karena dia pelanggannya tiap malam laris ya kan. Jadi dia dapat ininya banyak gitu. Setelah itu si Fitri ini minta diantar ke rumah sakit. Aku bilang ya udah Sela, kita antar ya Fitri ke rumah sakit buat ngecek kenapa sakitnya ini. Jadi biasanya itu sehari-hari dia tuh ceria gitu, kok tiba-tiba sakit, kan aneh kan. Istilah kata nggak ada angin nggak ada hujan plek sakit gitu, nggak ada angin nggak ada hujan plek dia sakit, nggak ada kabar atau telepon. Akhirnya kita antar ke rumah sakit terdekat. Akhirnya aku suruh tetangga, ya kan ada tetangga juga yang punya mobil. Saya bilang gini, Pak, maaf, saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Teman saya sakit, gitu. Teman saya sakit, mau dibawa ke rumah sakit, tolonglah Pak. Kata saya, ini soalnya waktunya ini kasihan ya kan, saya nggak tega. Akhirnya si bapak itu, oh iya boleh. Nah kebetulan dia itu punya supir. Si bapak ini punya supir. Setelah punya supir, akhirnya si Fitri ini dibawa ke mobil, ya kan, dengan keadaan lesu, lemas. Dia jalan juga sambil kayak nunduk-nunduk itu, kayak nahan sakit gitu dia itu. Akhirnya setelah dibawa ke mobil, dibawa ke rumah sakit, nah kan diperiksa dong sama dokter. Kata dokter, katanya ini lambungnya kumat gitu. Setahu saya si Fitri itu nggak telat makan ya kan, setahu saya ya kan. Akhirnya kata dokter ini mahnya kumat, lambungnya kumat ya kan. Akhirnya ini harus dirawat Fitri ini di sini Kak, katanya. Ya udah mau nggak mau saya ngikutin apa kata dokter ya kan. Jalan terbaiknya dokter mintanya dirawat ya kan. Udah begitu 2 hari atau 3 hari lah, nggak kunjung sembuh tuh Om, nggak sembuh Fitri itu. Obat udah dikasih ya kan, segala antibiotik udah dikasih, udah dokter juga bilang gini, oh maaf Kak, ini saya udah kasih obat terbaik untuk teman kakak, tapi kok nggak ada hasil ya, coba ke tempat yang lain rumah sakitnya, maksudnya dirujuk gitu. Akhirnya si Fitri ini nggak mau dirujuk, malah bilang sama saya, sama Sela juga katanya, minta diantar ke guru spiritualnya yang daerah Cirebon. Nah saya kaget dong, guru spiritual, emang kamu ada guru spiritual? Saya kaget. Dia bilang ada, katanya gitu, tolong anter, saya nggak kuat. Tapi saya bilang sama dokternya ini nggak ke guru spiritual, alasannya saya mau pulang ke kosan, rawat jalan gitu. Namanya dokter kan nggak percaya ya sama ya kayak begitu penyakit gitu. Kadang ada yang nggak percaya tuh Om, dokter nggak percaya kayak begitu. Mungkin ini mah sakitnya udah parah, rumah sakit udah nggak mau terima gitu. Jadi dia tuh muntah Om, mau muntah, dia muntah kadang jadi muntah terus kan, jadi lesu ya kan. Sekarang kayak orang keracunan gitu loh, kok makan apa gitu kok bisa muntah ya kan. Entah kadang-kadang agak keluar apa sih, kayak benda apa sih aneh gitu. Kayak benda apa sih macam-macam, kayak batu gitu loh Om, kayak gitu. Batu gitu, pas pas batu begitu dia keluar itu darahnya itu di sini. Tapi sedangkan dokter itu bilangnya itu asam lambung gitu, asam lambung.
Dan saya kan udah curiga dong Om, nggak mungkin dong asam lambung sampai kayak begitu. Tapi nah setelah itu si Fitri ini minta diajak ke guru spiritualnya, minta antar saya sama Sela. Ya saya bilang ya kan, duh maaf banget aku nggak bisa nganterin, soalnya si Fitri bilang itu daerahnya daerah Cirebon Om. Jauh banget, sedangkan aku itu kan harus kerja Om. Kalau nggak kerja aku makan dari mana, ya kan, bayar kosan dari mana, ya kan, nggak ada duit pemasukan aku dong, ya kan. Fitri bilang, katanya biarin, katanya ntar aku yang nanggung. Suaranya sambil kayak ngerintih, saking sakit perutnya itu, gimana sih saking sakitnya tuh. Kata si Fitri, ntar biar aku yang nanggung aja, kosan kamu, makan kamu gak usah khawatir, ntar ongkos yang mobil itu ntar aku yang tanggung. Ya udah deh, aku nganterin Fitri ke Cirebon. Kita kan sebelum ke Cirebon pulang dulu kan Om, ke rumah, ke kosannya, kita beresin dulu baju-bajunya itu si Fitri itu, kita beresin dulu bajunya itu si Fitri itu. Akhirnya dia sambil nulis alamat itu di kertas, alamat Cirebon ini, ya kan. Dan saya kasih yang tadi ke supir tetangga, karena kan dulu itu kan jarang ada namanya online ya, nggak kayak sekarang ya, sekarang aplikasi banyak. Kalau dulu paling ya mepet-mepetnya tetangga, ya kan. Catet alamat Cirebon itu, saya kasih, Pak ini alamatnya. Kata Pak supir, wah ini mah jauh, gimana, udah gitu ongkosnya juga mahal, emang kakak sanggup ngomong begitu. Terus saya ngomong sama Sela, aduh gimana ya, saya ngomong sama Fitri, Fit ternyata ini ongkosnya mahal, jadi bisa kena gopek lah gitu. Gopek kan zaman dulu kan mahal ya Om. Akhirnya Fitri bilang gak apa-apa, anterin saya. Dia sambil nangis, gak apa-apa anterin saya. Akhirnya saya beresin baju, ya kan. Udah begitu kita kasih alamatnya sama Pak sopir. Akhirnya Pak sopir bopong dia ke mobil, kita berangkat. Dalam perjalanan itu dia ngerintih, sakit. Aku bilang sabar, nanti juga sembuh. Kamu istighfar aja deh gitu. Ya sebisa kamu istighfar gitu. Dia sambil nggak lama dia tuh tidur, saking nahan sakit. Dia tidur begitu dia menahan sakit, tidur. Udah begitu dalam perjalanan tuh berapa jam ya, pokoknya saya pulang dari rumah sakit itu mau malam juga sih, jadi nyampe ke Cirebon itu malam Om. Jadi bukan pagi, bukan, jadi sekitar habis isya lah gitu berangkatnya. Nah kita dalam perjalanan tuh, ya kan, udah begitu nyampe tuh di suatu tempat kayak keder gitu. Nyampe di suatu tempat itu, lah di mana kita gitu, bener nggak nih alamat, ya kan, takutnya nyasar. Fitri maaf nih mau nanya, masih bisa diajak ngobrol itu Fitri Om, maksudnya masih ini ya komunikasi, ini alamatnya bener nggak? Bener katanya, jalan aja katanya, lurus katanya. Pokoknya kalau udah nyampe hutan tuh, ada hutan tuh, banyak hutan, pokoknya nggak jauh dari situ. Oh hutan, lah saya kan orangnya takut ya, Sel lewat hutan, kata saya gitu. Aduh gimana ya, ya udah deh saya kasih lagi alamatnya ke Pak supir. Karena Pak supir lebih tahu dong alamatnya, kita kan jagain Sela di belakang. Dalam perjalanan itu, nah ketemu tuh hutan. Nah Pak supir ini jadi jalan itu nggak beraturan. Pak dari tadi kita nggak nyampe ya kan, ini udah hampir jam 11 malam ini, ya kan, lebih malan. Udah nyampe belum sih, kata aku gini, keliling hutan. Nah si bapak supirnya itu bilang, tapi menurut ininya alamatnya desa ini ya. Bener katanya. Kata si Fitri, lurus aja Pak, terus jalan. Pokoknya udah nemu hutan, kita kan jalan setapak gitu untuk mobil, lurus aja udah.
nanti di situ ada rumah panggung kayak bilik-bilik gitu, rumah kampung ya kan. Udah di situ nggak ada warga ya kan, nggak ada tetangga, jauh dari jalan ya kan. Nah nyampe tuh rumah, ada gubuk di situ, ada gubuk. Kata saya gini, Pak itu kayaknya ada gubuk deh Pak, bener nggak ya itu ya? Kata si Fitri, bener itu. Katanya kita turun aja di situ, tapi jangan depan rumahnya banget, sebelumnya. Oh ya udah. Itu di jalan kanan kiri hutan, udah suara jangkrik, kodok. Oh pokoknya suara hutan gimana sih? Saya udah tadinya mau buang air kecil nggak jadi kan, jujur ya kan, karena apa sih, takut gitu, takut. Akhirnya saya bopong Fitri sama pas supirnya itu, katanya ketok aja pintunya rumah gubuk itu, nanti ketemu sama kakek, dipanggilnya Aki. Aki. Okay. Pas saya masuk, katanya nggak boleh nyebut assalamualaikum, nggak boleh kata Fitri. Sebelumnya itu Fitri ngomong jangan nyebut assalamualaikum, kalau nggak Ki atau permisi. Nah itu boleh. Akhirnya saya ketuk pintu, Ki, saya bilang gitu, Ki kayak gini-gini. Akhirnya nggak ada yang keluar. Nggak lama keluar tuh kakek-kakek. Ya bajunya sih baju, kayak gimana ya? Kayak gembel gitu bajunya ya. Jadi nggak rapi gitu. Jadi dekil, kucel gitu. Ininya apanya? Penampilannya itu, ya kan? Ah, bener. Tapi Mas Ella ngomong gitu. Ini orangnya apa bang? Bukan ya? Bener. Ki, saya bawa teman saya. Aki kenal ya namanya Fitri? Oh iya kenal. Fitri sakit Ki, bawa ke dalam. Dibawa ke dalam si Fitri ini sama Pak sopir ya kan. Kita bantu juga si Fitri itu ke dalam. Nah, kata si Aki ini tidurin di dalam kamar. Saya bilang sama Sel, apa aman kita bawa teman kita ke tempat ini, ditidurin di dalam kamar lagi, udah gitu nggak ada lampu, cuma petromak doang sama obor. Serem. Jadi rumahnya apa ya? Aduh, kayak bangku juga, bangku udah mau mulai reot gitu. Akhirnya saya bawa Fitri ke dalam kamar, tidurin. Nah si Aki itu masuk pintunya nggak rapet, jadi agak kebuka gitu. Okay. Namanya pintu bilik kan nggak krek, nah jadi agak nganga gitu. Saya duduk, saya ngintip ke dalam itu, saya ngintip gini. Itu ternyata Fitri lagi dibuka bajunya. Oh, dibuka bajunya sama si Aki itu. Iya, dibuka, ditutupin pakai kain. Nah saya bilang, Sela sini, tuh lihat, kok dia dibuka bajunya, aduh mau diapain? Saya takut. Tapi Fitri itu pasrah, diem, nggak ngeberontak, dia diem. Nah akhirnya di sampingnya tempat tidur itu kan model balek ya, tidurannya balek gini. Sama apa sih namanya, kayak samak kalau kata orang Sunda ya, samak dari anyaman gitu. Ada air di sebelahnya, ada bunganya. Saya ngintip begini, dibuka bajunya, Fitri juga pasrah. Nah si Aki itu mau keluar setelah ganti bajunya Fitri itu. Saya langsung duduk lagi, pura-pura nggak tahu. Saya duduk gini, kata saya begini, Ki, Fitri kenapa ya? Sakit. Dia minta dibawa ke sini ke Aki. Katanya ke guru spiritualnya. Memang Aki guru spiritualnya? Saya pengen nanya. Saya kan curiga juga dong. Kata si Aki ini, iya, saya gurunya. Gitu. Saya guru spiritualnya. Kamu kalau bisa cari benda aneh yang ada di tempatnya Fitri. Oh maksudnya di kosan ya Ki. Ya, pokoknya di tempat dia tinggal kamu cari
itu ada yang benda aneh itu apa? Saya bilang gitu karena saya nggak tahu benda aneh itu banyak kan ya Om. Kata si Aki itu, pokoknya cari aja benda aneh yang nggak wajar, kamu bawa ke sini, balik lagi ke tempat Aki. Nah saya juga kan di situ istirahat dulu sampai jam berapa gitu, sekitar jam 3 lah ya, jam 3 lewat itu, udah mau hampir subuh. Saya mau Pak supir balik lagi ke Jakarta, disuruh Aki itu untuk menemukan benda. Oke, si Fitri tinggal berarti. Ya iya, Fitri ditinggal. Oke. Makanya saya bilang, Ki, Fitri apa-apa di sini, apa-apa. Udah, kalian berdua pergi aja. Oh sama si Sela berarti. Iya. Dia Fitri sama si Sela tinggal. Enggak, Sela sama saya. Ikut pulang. Iya, ikut Oke. pulang. Jadi nggak boleh ditemenin Fitri ini. Sama si Aki ini nggak boleh ditemenin, nggak boleh, katanya Aki, biar Aki yang nemenin, nggak boleh orang lain, katanya gitu. Lah makin lama kecurigaan tuh makin ini ya, besar banget. Apa benda yang disuruh ini oleh si Aki? Saya bilang sama Pak supir, Pak supir, kita pulang lagi yuk ke Jakarta gitu. Kenapa? Terus temennya bagaimana dong Mbak? Kok ditinggal? Kata Pak supir, nggak apa-apa. Kata Aki itu, nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya kita pergi lagi ke Jakarta, iya kan? Ke Jakarta. Setelah itu nyampe jam berapa ya? Ya kurang lebih jam 9-an lah. Karena kita kan istirahat dulu dalam perjalanan. Setelah sampai di kosan di sini, baru kita cari. Itu di lemari nggak ada apa-apa, di laci pun nggak ada apa-apa, nggak ada, kosong. Nah di bawah bantal juga nggak ada. Saya curiga dong. Di bawah kasur belum, ya kan? Belum dicari. Setelah saya angkat kasur itu ada Om, benda aneh itu ada. Saya kaget. Apa ini? Itu ada kain kapan, dalamnya tanah, ya. Dalamnya itu tanah, ya kan? Terus sama tali pocong, sama bulu perindu, ya, bulu perindu, sama bunga. Pas saya lihat itu tanah kuburan itu, masih bener-bener bau tanah banget, seger gitu. Jadi nggak busuk gitu. Dan tali pocongnya juga masih kayak bau-bau gimana gitu ya, bau-bau bunga, bau-bau gitu. Mungkin tali pocongnya ini ya, kayaknya sih yang meninggal itu diambil sama dia, nekat kali itu ngambil tali pocong yang baru gitu, yang belum ada tanah-tanah gitu, belum, memang disuruhnya tali pocong yang baru gitu, bukan yang lama, yang baru. Saya nggak pakai lama, saya bungkus, saya masukin tas, ya kan. Saya kaget, takut gitu ya. Aduh, baru pertama kali kan megang kayak begini. Saya takut kenapa-napa, saya nggak mau ngambil resiko, ya kan. Saya takut juga, ya kan. Bulu perindu kayak semacam tali pocong sama kain kapan sama tanah itu sama bunga. Saya masukin ke tas itu, ya kan. Nggak lama saya mau Pak supir itu langsung, Sela ada di luar sama Bapak supir, nemenin Bapak supir. Saya bilang, Sel, aku mau ngomong apaan? Ternyata bener nih, benda aneh ini ada di bawah kasur. Wah, gak nyangka ya, kata Sela gitu apa saya, gak nyangka ya Fitri kok punya kayak begini, ya kan. Gak nyangka. Akhirnya saya bilang, Pak, mau gak antar saya balik lagi ke Cirebon? Alamat tadi Bapak masih nyimpen kan? Oh masih Mbak. Yaudah, maaf ya Pak ya, kalau pembayarannya nanti pasti dibayar, jangan takut. Maksudnya pelunasan. Kalau untuk bensin udah dikasih, ya kan. Saya itu Peter lewat saya. Dalam perjalanan itu lama juga sih Om, ya kan. Kita nyampe sono sekitar jam 9, ya kan. Dalam perjalanannya kita juga istirahat dulu
makan dulu ya kan. Pokoknya pas udah mau nyampe di Cirebon itu maghrib, belum ke rumah itu, belum, masih dalam perjalanan lama. Nah sekitar jam berapa malam gitu, si bapak sopir itu dibikin keder lagi di jalan. Saya bilang, bapak sopir, Pak ini kan jalan yang tadi kita lewatin, kok bapak nggak paham sih? Kita tadi kan lewat sini. Bukan mbak, kita bukan lewat sini, lewat sini. Jadi dibikin keder jalan itu. Jadi kita ini di bawahnya nih keder gitu. Padahal si pak supir itu udah tahu alamatnya ya kan. Dalam perjalanan itu jadi di bawah ayang-ayang gak pugu gitu lah. Di bawah ayang-ayang gak pugu, Pak kesini, kata pak supir. Bukan kesini, lah ini kan hutan ya kan. Hutan ini pak, ya kan. Pokoknya tadi Fitri bilang kalau udah nyampe gubuk itu, nah di situ tempatnya nggak ada lagi. Nah, pas supirnya itu minta buang air kecil di jalan, di kebun itu, hutan. Katanya, Mbak, saya mau buang air kecil dulu ya. Soalnya nih hawanya dingin, udah malam. Ya udah Pak, tapi jangan lama-lama ya, saya takut. Nah pas sopirnya itu buang air kecil di kebun, saya bilang, Pak kan di sini nggak ada toilet. Nggak apa-apa, laki-laki ini jadi buang air kecil di mana juga. Yaudah jangan lama-lama ya Pak ya, saya berdua ini sama si Sela. Akhirnya saya ditinggal berdua, lampu mobil itu nyala kan, nggak gelap. Itu kanan kiri kan hutan. Si Pak Sopi itu buang air kecilnya lama. Nah pas saya duduk sama si Sela, saya lagi duduk begini, saya begini, ada yang lewat om, set gitu. Iya sosok putih. Apaan itu ya, kata saya gitu. Sel, apa itu putih, mana tadi itu yang lewat. Tahu, kata Sela begitu. Apaan ya, duh mana Pak sopirnya lama buang kecilnya. Yaudah tungguin dulu deh. Gak lama ada yang ngetok kaca jendela, tek gitu. Saya lihat begini, saya kira Pak sopir. Nggak lama Pak sopir itu datang, udah buang kecilnya. Pak kok lama banget sih buang air kecilnya, Bapak jangan iseng dong, kata saya gitu. Jangan iseng dong, tadi pakai ketok-ketok kaca segala. Mbak siapa yang ketok-ketok kaca? Orang Bapak baru datang ini. Lah terus tadi yang ngetok kaca siapa? Saya dengar sama Sela, iya Sel ya? Iya, katanya ada yang ketok kaca, tek di kacanya itu. Setelah itu udah Pak sopir itu jalan ya. Nah waktu itu jalan, ketemu tuh rumah ya guru spiritualnya si Fitri, udah ketemu ya kan. Kita kasih tuh apa yang si Aki minta ya kan. Saya keluarin, Ki maaf, ini yang Aki minta benda yang aneh. Terus dibilang, kamu ngebuka enggak? Gitu sama saya, kamu ngebuka enggak? Saya bilang enggak ngebuka. Saya bilang enggak ngebuka. Takutnya ya kenapa gitu ya. Emang kenapa Ki? Kalau dibuka kenapa? Kalau enggak dibuka kenapa? Kata dia, kamu jangan sekali-kali buka barang ini. Saya minta bukan berarti kamu harus membukanya. Katanya begitu, kamu enggak boleh. Nah sedangkan itu saya buka om sebelumnya. Saya pegang kan, saya buka. Karena saya tuh pengen tahu. Kata si Aki, kamu tidak membuka kan di antara benda ini? Tidak, saya tidak membuka. Aki yang suruh, saya langsung masukin. Ya, bagus, kata dia. Jangan sekali-kali kamu membuka barang ini, itu dilarang. Saya kasih, udah. Nah, setelah itu benda itu dibawa ke dalam kamar gitu. Dan udah setelah itu si Aki itu saya intip lagi tuh, karena pintunya nggak rapet. Saya intip lagi ya kan, karena saya orangnya tuh penasaran gitu, buat apa gitu maksudnya. Nah udah begitu
ternyata yang aku intip begini, kalau Sela nggak berani ngintip, dia takut. Kalau saya orangnya penasaran, ya kan, nekat, karena memang rasa curiga saya ke Fitri itu besar gitu ya kan, persaingan itu. Jadi buat apa sih ini, untuk apa? Setelah saya intip, itu yang tanah tadi tuh ya Om ya, yang merah sama dia dibuka sama si Aki ya kan, sama si Aki itu dibuka, itu tanah itu dibalur ke tubuhnya, ke tubuh Sela, dibalur semua, dibalur ke badannya. Saya lihat begini, diurut kakinya, palanya ya kan, dan bunga-bunga itu juga ditabur-tabur itu di badannya si Fitri ini. Ditabur. Saya ngeliat, kok tanah ditabur di badan, buat apa coba? Ditabur, digosok-gosok gini, ditabur, digosok gitu ke badan semua. Terus setelah itu dia dimandiin pakai bunga yang saya bawa itu dari kosannya si Fitri, dicampur ke air, dimandiin gitu. Setelah dimandiin gitu, saya juga nggak boleh ngelihat begitu. Setelah itu saya duduk, kok dimandiin, dibalurin tanah itu ya kan. Nah si tali pocongnya itu juga digabungin sama air bunga itu. Iya, digabungin, dimandiin. Kata si Aki bilang gini ke saya, nanti juga akan sembuh Fitri ini, katanya, pasti akan sembuh, katanya. Nah saya lihat begitu, kata si Aki, kamu mau nginep, ditawarin tidur di situ tuh Om. Saya ditawarin tidur ya kan. Akhirnya saya sebenarnya nggak mau ya kan, tidur di rumah kayak begitu, serem gitu, saya nggak mau gitu. Akhirnya di mobil saya di luar nemenin si, maksudnya kan karena si Fitri dalam ini kan teman saya di mobil, saya nggak mau di dalam gubuk itu, saya nggak mau, saya di mobil jadi sama Sela gitu. Saya juga nggak tidur ya kan, sampai nunggu kabarnya Fitri. Nah udah besoknya Fitri udah agak sehatan, udah sehat. Saya aneh dong, obat nggak dikasih ya kan. Kalau giliran dari dokter dikasih obat nggak sembuh-sembuh ya kan. Udah gitu dia udah nggak muntah, udah enakan gitu badannya. Nah besok paginya saya tuh ke kamar. Nah si Aki ini keluar dengan terbungkuk-bungkuk, badannya udah kakek-kakek kan, terbungkuk-bungkuk gini jalannya. Saya masuk, Fitri, saya tanya, kamu udah enakan? Udah. Nah, kok bisa secepat itu? Makanya aku pingin kamu tuh bawa aku ke sini, gitu, biar aku enakan. Soalnya aku nggak mau lama-lama di rumah sakit. Akhirnya udah enakan, si Aki itu datang. Saya tanya sama Aki, maaf ya, aku mau tanya nih, Fitri sebenarnya sakit apa? Fitri itu sebenarnya pakai susuk. Pakai susuk, iya pakai susuk. Katanya gini, bilang pakai susuk. Oh, pakai susuk. Iya, pakai susuk. Teman kamu tuh pakai susuk karena dia melanggar. Jadi begitu, melanggar pantangannya. Jadi resikonya sakit. Oh, itu. Setelah itu Fitri juga akhirnya udah agak enakan ya kan. Udah enakan, akhirnya saya pamit sama si Aki ini, Fitri kamu udah enakan, udah. Dia pengen bekerja lagi. Saya pengen bekerja lagi katanya, tapi kamu yakin udah enak? Udah, katanya begitu. Dan si guru spiritual itu ngomong sama aku, kamu jangan macam-macam ngasih makanan yang Fitri pantang, karena kamu sahabatnya kan. Iya Ki, karena susuk itu pantangannya banyak.
jadi nggak boleh sembarangan makan, katanya begitu. Nah, setelah itu besoknya tuh Fitri pulang sama saya ke Jakarta, pulang ke Jakarta untuk lanjutkan kerjaan, ya kan. Dalam perjalanan itu, nah ada lagi nih Bang, pas dalam perjalanan itu dibikin keder lagi di jalan. Jadi padahal kita udah tahu ya arahnya lewat sini jalannya, kenapa kita jadi keder lagi jalannya gitu, jadi nyasar. Dibikin nyasar. Nah pas saya pulang itu ada sosok yang iniin saya, nantuin saya sama Sela. Sosok pocong itu, ada pocong Om, ada pocong lagi duduk, ya kan. Dalam kita dari mobil jalan nih, ya kan, kita ngeliat begini ada pocong lagi duduk. Subhanallah, apa itu, kok putih, ya kan, diri. Nah udah saya maju lagi jalan, ada lagi sosok aki-aki, ya kan, tua. Nah apa itu, aku nanya sama Fitri, kamu lihat nggak? Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Kok nggak lihat sih? Aku aja Mas Sela ngelihat, kok kamu nggak lihat? Kan aneh ya, kenapa dia nggak ngelihat gitu? Yang ngelihat itu saya sama Sela. Kata Sela, kamu sih tempo hari buka itu yang kain kapan itu, jadi dia merasa keganggu. Ya aku kan penasaran, kalau nggak dibuka isinya apa, ya kan. Udah begitu Fitri bener-bener nggak ngelihat, sampai dibilang Fitri, kamu sakit kali, katanya, otak kamu ngelihat sosok itu. Enggak, emang aku ngelihat sosok itu. Punya di bawah jalan itu hutan semua, ya kan. Nah setelah itu di depan itu kayak ada yang melintas, mau lewat, kayak mau ada yang lewat gitu. Nah pas supirnya berhenti dong, Pak kenapa berhenti? Nah kata saya gini ke Pak supir, itu tadi ada yang mau ngelewat, katanya. Mana? Nggak ada siapa-siapa, kayak ada yang mau nyebrang gitu. Tapi dilihat nggak ada orang, itu nggak ada. Sedangkan Fitri itu nggak ngeliat. Entah kenapa, mungkin Fitri itu seakan-akan kayak membawa sosok itu kembali. Fitri itu setelah nyampe di jalan besar, udah nyampe ke Jakarta, ya kan. Nah Fitri sama aku sama Sela kerja seperti itu malam. Nah udah berapa hari itu kalau ini selalu ada tuh sosok ngikutin, sosok yang aku lihat di hutan itu sama yang aku lihat di kafe malam itu. Jadi Fitri udah nyampe rumah, ya kan, aktivitas mulai lagi. Nah pas kita udah mulai lagi kerja, ya kan, Fitri sama Sela sama aku udah aktivitas lagi nih Om, karena Fitri udah sembuh, udah sehat, ya kan, udah sehat. Akhirnya nyampe kan di kosan tuh, ya kan. Pas besoknya malamnya kita kerja lagi, nyari duit lagi, ya kan, nyari duit lagi. Setelah itu pas besoknya itu malamnya saya ngelihat sosok lagi. Saya yang duluan ngelihat sosok di kafe itu. Saya mau ke kamar mandi di kafe itu di pojok itu ada sosok perempuan, tapi dia kakinya itu nggak napak begini. Jadi apa sih namanya? Melayang dia di pojok gitu, deket pintu kamar mandi. Kan dia kamar mandinya mojok begitu. Udah gitu kan lampu juga redup-redup, remang-remang gitu ya. Akhirnya saya mau begini nggak jadi, saya langsung kabur. Nah kata bartender ngomong gini, kamu kenapa sih lari-lari? Itu aku ngeliat sosok di kamar mandi itu, di pintu. Mana? Coba ayo kita lihat. Nama bartender itu yang biasa yang iniin ngelayanin minuman itu ya. Kita kesana, tadi di situ ada.
mana, nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Mungkin kamu karena capek kali ya. Tapi emang bener aku lihat sosok itu. Aku kembali nemenin hidung belang gitu ya Om ya. Nah, saya ngelihat lagi tuh sosok di ujung di meja tamu. Jadi teman saya teman saya satu nih ngelayanin satu cowok lagi nih berdua gitu. Tapi kenapa ada 3 orang gitu? Ada 3 orang gitu. Okay. Tapi apa sih mukanya tuh nggak kelihatan. Jadi rambut itu di sini nih. Nutup. Nah, gitu ya. nutupin wajah. Saya gini-gini. Siapa itu ya? Perasaan tadi itu berdua, kenapa bertiga? Kenapa saya buang muka sebentar nih? Saya mau ngecek ke sana. Nggak ada, cuma berdua doang. Teman saya ngelainin berdua. Akhirnya saya panggil, sini. Kamu tadi berdua apa bertiga? Berdua. Lah, tadi sebelah kamu siapa? Nggak ada siapa-siapa. Gitu. Pokoknya aku tuh selama habis pulang dari Cirebon itu selalu aja ada yang ngikutin, dihantui, begitu. Jadi kayak, wah pokoknya mah kayak di Uber rasa tuh sosok itu tuh ada. Nah setelah itu sekitar jam 1 malam ya, nah itu saya lagi nemenin tamu juga ya. Nah lagi nemenin tamu, di bawah ini ada apa sih, bukan orang gitu, kayak ada sosok gitu. Padahal kita berdua nih ya, saya begini, apa itu ya, kayak jongkok, dia bentuknya pendek, kerdil gitu, kecil gitu. Gak taunya aki-aki lagi begini. Nah saya senter pakai HP begini, dia begini, matanya sambil begini, dia begitu. Saya langsung, apa itu? Pas kata tamu saya, kenapa? Nggak tahu itu ada apa di bawah. Pokoknya ada yang jongkok begitu. Di bawah itu matanya coba kamu lihat deh, kata. Pas diginiin nggak ada apa-apa Om. Nggak ada. Sosok aki-aki gurunya itu. Iya, sosoknya mirip banget sama dia. Mirip banget sama guru spiritualnya si Fitri itu. Iya. Sosoknya udah matanya udah ininya keriput, dia kan tua, ininya keriput, udah apa sih acak-acakan, udah itu tuh kan apa sih ininya kayak ada merah-merah gitu loh Om di bibirnya itu, apa sih kayak darah apa sih di sini di bibirnya itu merah-merah gitu. Dan tamu saya bilang gini, kamu nggak apa-apa ya kan? Kok kamu tiba-tiba teriak orang di kolong nggak ada apa-apa? Ada tadi di kaki, kayak lagi begini aja nih, tua, udah ininya tua keriput. Nah namanya di tempat gelap kan remang-remang kan nggak terang ininya. Kita beginiin pakai senter begini, melotot ke saya kayak orang yang penuh benci game gua gitu. Dia tuh ngeliatnya kayak ini banget, kayak nggak suka banget sama aku gitu. Pokoknya si Sela juga sama, sosok yang apa yang aku lihat dia ngelihat. Besoknya ngomong sama aku, Gemini, kamu waktu itu pernah sih nggak iniin sosok di kamar mandi? Iya sama, kita sama. Kayak gimana sosoknya? Saya bilang gitu ke si Sela, sosoknya perempuan ya, dia ngambang, sama banget, apa yang aku lihat sama banget kayak kamu, bener. Terus kamu ngeliat apa lagi? Kita sharing ya sama si Sela. Nah setelah itu dia ngelihat sama yang bertiga ini yang tadi aku bilang. Jadi mukanya nggak kelihatan, kayak ditutupin gitu. Wah, kok kita sama ya? Kenapa ya kita setelah nganterin si Fitri ke Cirebon ini pasti ada digangguin kayak setan-setan begitu? Kenapa sih? Nah, Sela ngomong, kamu buka itu ya di pantang? Iya, aku buka. Oh, kamu sih nyari bahaya aja, kata Sela. Ya, maaf deh, kata saya gitu. Akhirnya pokoknya setiap malam itu selalu aja Bang dihantui sosok-sosok begitu, sampai saya dibilang gila lah, apalah. Mungkin customer saya mah pelanggan nggak ngelihat ya, yang ngelihat saya, ya saya ngelihat tuh.
saya ngelihat. Jadi terserah deh orang mau bilang saya apa juga, yang penting saya ini nyata ngelihat. Nah setelah ini Sela itu diiniin sosoknya sama kayak saya. Yang aki-aki itu juga sama. Nah kalau yang di kamar mandi juga ada itu Om. Saya ke toilet ya kan di atas kamar mandi itu bolong plafon ya, plafonnya bolong itu. Nah saya lagi di toilet itu kan lampu kamar mandi kan terang ya, maksudnya nggak remang-remang. Itu kayak ada apa sih? Nah bayangan bayangan gini ngeliwir. Saya bilang apa itu ngeliwir. Saya lihat ke atas itu rambutnya ngejuntai ke bawah gini. Saya langsung teriak. Jadi merinding saya. Langsung saya langsung pakai ini, maaf ya, maksudnya saya keluar sampai lupa nyeletingin ini saya, maksudnya. Saya langsung buru-buru, namanya kita kaget kan. Kita kaget ngeliat begini, rambutnya ngejuntai panjang. Itu sosok yang ada di kamar mandi itu, yang kuntilanak itu ngikutin saya mulu itu. Dia ngejuntai rambutnya, jadi begini itunya rambutnya. Jadi pas saya begini, bayangan itu karena kan dari atas begini kelihatan. Saya begini, lagi begini dia usil amat begini. Saya langsung lari. Ini saya nggak mau tahu deh. Ini saya lupa lupa dikancingin. Itu namanya kita buru-buru ngibrit ya. Kalau kata orang ngibrit, udah deh langsung buru-buru, udah merinding saya. Ya udah begitu, sama si Sela juga begitu. Diiniin sosok kakek-kakek, terus kuntilanak. Nah itu yang rambutnya itu. Pokoknya pas kejadian kita habis dari Cirebon itu, jadi kita nih dihantui gitu. Kayaknya kita kemana-kemana kok kayaknya begitu ya kan. Akhirnya si Fitri ya kan, Fitri bilang, kamu kenapa? Katanya begini, aku ngelihat sosok katanya. Aku bilang sama Fitri, kamu pakai susuk ya? Aku bilang sama Fitri, pakai susuk ya? Iya, kata dia. Jadi kamu mau merasa kamu tuh lebih menawan, lebih wow gitu ya. Akhirnya kamu sakit kan? Gue bilang gitu. Ya habisnya bagaimana? Saya pengen lebih cantik, pengen lebih menarik katanya. Jadi saya tuh sebenarnya pengen pelanggan kamu tuh aku. Si Fitri ngomong kayak begitu. Sempat ini juga namanya persaingan itu kan lebih gimana gitu ya. Dibilangnya begitu, karena aku tuh pengen pelanggan kamu tuh lebih berduit. Jadi aku pengen tuh larinya ke aku, ke Fitri. Fitri bilang gitu. Ya sebenarnya kamu jangan begitu dong, gue bilang gitu. Emang kamu gak takut resikonya, Fit? Aku udah siap kok nanggung resikonya, kata Fitri ngomong gitu. Dengan ngomong yang yakin gitu si Fitri itu. Akhirnya gak lama besoknya itu ya kan, si Fitri ini kumat lagi, perutnya sakit lagi ya kan, perutnya sakit lagi. Tapi besoknya udah agak sembuh, maksudnya nggak separah yang kemarin gitu. Pokoknya mah saya sama Sela itu diiniin terus, digangguin sampai pulang ke kosan juga digangguin masih. Jadi bukan di dalam tempat kerja itu, bukan, dalam perjalanan ke itu juga digangguin pulang gitu. Kita pulang ya kan, pakai bis. Kalau dulu tuh bisnya Kopaja ya, Kopaja dulu kayak Metro Mini gitu dulu. Pulang itu saya tuh di belakang tuh nggak ada orang, sepi, karena kan kita kan nutup jam 2 malam ya kan. Dan saya juga nunggu mobil itu biasanya subuh biasanya. Tapi karena berhubung subuh itu lama ya kan, ada tuh mobil tuh yang lebih awal ya kan, mobil itu Kopaja itu. Dalam perjalanan itu di belakang saya tuh ada yang nyolek gini. Kata saya lihat ke belakang itu nggak ada orang. Saya udah capek banget, udah di
hantuin di tempat kerja, sampai pulang juga dihantuin. Emang semenjak pulang dari Cirebon itu saya ini, nah hari demi berhari ya kan, si Fitri ini nggak taunya hamil. Hamil om, karena apa? Karena dia memakai susuk, jadi pria itu ngajak tidur ya. Fitri ngomong sama saya. Nah nggak lama Fitri itu mual ya kan, mual. Aku tanya, Fitri kenapa? Apa jangan-jangan kamu sakitnya kumat lagi? Enggak, katanya. Ini beda mualnya. Setelah mual begitu, nggak lama besoknya dicek ke klinik gitu. Kenapa ya kan? Soalnya katanya dia belum datang bulan dia. Itu sekitar 1 bulan dia belum datang bulan. 1 bulan kurang lah, 1 bulan juga kurang ya, mau mendekatin 1 bulan. Akhirnya dicek ya kan. Nah udah dicek ke klinik, nggak tahu dia hamil. Nah kita panik dong, kok bisa hamil? Kamu begituan sama pelanggan kamu ya? Katanya gitu. Iya, mungkin karena aku ngelihat terlalu banyak pria kali, jadi dia kerayu gitu. Kerayu, dia hamil. Setelah hamil itu, nah mau keguguran itu, dia itu mengeluarkan darah di kamar mandi. Saya ngelihat, karena itu pintu nggak dikunci ya kan, pas pulang dari rumah sakit ya kan, tuh lihat pas malamnya itu dia keluar darah gitu. Saya kaget, Pit, kamu kenapa? Nggak tahu, keluar darah gitu. Kok kamu pintu nggak ditutup sih? Kenapa nggak dikunci? Untung aku yang masuk. Coba kalau bukan aku yang masuk, pria lain yang masuk ya kan. Akhirnya iya, aku saking panik katanya lupa, untung aku yang masuk. Akhirnya aku masuk ke kamar mandi berdua. Dia kayak apa sih namanya, keluar darah gitu, namanya usia kandungan masih muda ya, sekitar 1 bulan kurang gitu. Nah besok itu si Fitri tuh sakit, karena habis keguguran ini dia sakit ya. Akhirnya besok dia nggak masuk. Akhirnya dia tinggal di kosan gitu. Dia nggak masuk. Dia ngomong sama aku nggak bisa masuk katanya. Malam ini aku nggak bisa masuk. Semenjak keguguran itu aku sakit, kayak gitu. Nah, pas si Fitri pulang ke kosan itu, dia nelpon lagi malam. Gemini, kamu bisa nggak ke rumah aku? Nggak bisa, aku lagi kerja. Nanti aku datang deh kalau aku udah ini. Kalau nggak aku ntar izin sekitar jam berapa malam deh. Aku izin, tak ke rumah, ke kosan kamu. Akhirnya si Fitri itu, kita belum nyampe jam 12 malam, jam 11 apa, Fitri telepon lagi. Fitri ngomong di rumahnya juga ada sosok. Ada sosok itu, mungkin karena Fitri itu mengeluarkan darah, ya kan. Jadi mengundang, Gemini bisa datang nggak ke rumah? Katanya, aku ini tolong dong, katanya ini aku takut di rumah ada sosok, katanya begitu. Tadi aku ke kamar mandi, aku keluar darah lagi. Jadi darah itu mengalir gitu, jadi kayak orang datang bulan terus ngalir. Oh ya udah, aku ke rumah. Aku pakai bis ya kan, bis ke kosannya dia. Pas sampai di sana, aku lihat itu Fitri lagi di kamar mandi, lagi megang tembok begini kayak yang ngeluarin darah gitu ya. Kamu kenapa? Tadi aku ngeliat sosok, katanya. Jadi di belakang aku nih ada perempuan, kayak kuntilanak gitu. Pas aku ngeluarin darah, ada kuntilanak di belakang. Astagfirullahaladzim. Saya langsung kaget. Ya Allah, kata saya. Ya udah yuk, saya bawa dia ke kasur, ya kan, dengan penuh darah gitu ya. Dengan penuh darah, dia itu akhirnya mungkin kuntilanak itu suka sama darah itu, darah yang dikeluarkan oleh si Fitri ini, ya kan. Nah
setelah itu si Fitri aku baringin di kasur ya kan, di kamar mandi masih ada itu karena belum sempat dibersihkan ya, belum sempat karena kita fokusnya ke si Fitri, jadi nggak fokus ke bersihin itu. Ayo kita bawa ke kasur ya kan. Pas kita bawa ke kasur itu masih berceceran, ngucur gitu ya, dari ini dia tuh dari paha dia ke bawah itu ngucur sambil jalan. Nah setelah itu udah saya bersihin ya kan, dia lesu ya kan. Itu di kamar mandi itu yang sosok gitu posisinya nggak diri, kayak begini, kayak lagi gitu ngendus tuh. Ih kata saya, astagfirullahaladzim, apa itu, kata saya sambil saya lari ke si Fitri. Ih apa itu, kenapa, katanya sosok itu bener kan Gemini, ada sosok tadi ada. Pas saya lihat itu nggak ada, hilang. Nah tadi ada di sini, tadi dia lagi ngendus darah yang Fitri keluarin itu, dan keguguran itu ya diendus-endus, jadi gini gitu diendus-endus ya kan. Setelah itu aku masuk ke kamar mandi, aku siram ya, si itu di keramik aku bersihin ya kan, karena aku belum sempat telepon si Sela lagi sibuk. Jadi cukuplah aku sama si Fitri dulu ya. Pas aku siram mama ngebersihin itu sekitar jam 12:30, masih sibuk ngurusin si Fitri. Nggak taunya pas aku mau ke kamar mandi lagi, aku kan nggak tidur ya ngurusin si Fitri. Pas aku lihat ke kamar mandi lagi, sosok itu ada posisinya lagi mengendus itu, dan aku lari kamar, teriak aku tuh, ih ya ampun, apa tuh, ada lagi sosok ya kan. Padahal itu udah dicuci, dibersihin, mungkin karena masih ada. Mungkin ada yang tersisa darahnya itu, masih ada yang tersisa ya kan. Si Fitri pun tidur. Nah seling gak berapa lama itu si Fitri ini sakit parah dia sakit parah. Akhirnya aku nelpon Sela ya kan, Sel udah hampir subuh ya kan, Sel kamu bisa kesini nggak ke kosannya si Fitri, kasihan nih Fitri nggak ada yang nemenin, aku doang sama si Fitri. Oh iya, ntar aku kesana, katanya gitu. Setelah si Sela ke kosannya si Fitri ya, nah kita kan nginep nih di rumah si Fitri, nemenin di kosannya, kita jagain si Fitri ya kan. Nah udah malamnya itu si Sela ke kamar mandi, aku jagain si Fitri. Sela ke kamar mandi ya kan. Setelah itu ada darah lagi. Nah bilang sama saya, Gemini kok di kamar mandi ada? Nggak ada, kan udah aku bersihin. Ada, jadi sepenglihatan si Sela tuh udah ada. Kata saya udah dibersihin, mana ada. Pas aku lihat, nggak ada kan. Ih tadi ada dah sini, kok nggak ada ya, apa salah lihat ya, kata Sela. Emang kagak ada dah. Nah kata si Sela, ada tadi di sini netes, nggak ada, udah saya bersihin. Jadi sepenglihatan si Sela tuh ada. Nah setelah itu aku tidur sama si Fitri, nungguin si Fitri. Si Sela ini belum tidur ya kan, Sela belum tidur, dia masak. Nah setelah itu si Fitri itu sakit, udah sakit ya kan, pun makin banyak keluar ya kan, karena keguguran. Dia lesu, pucat, akhirnya di cermin, dia punya cermin besar tuh Om. Dia sambil ngeliatin gini, itu siapa ya gitu, dengan pandangan yang kosong. Itu siapa ya, kata saya gini, itu kamu. Emang siapa, kan yang kamu lihat kamu itu ya kan, itu kamu. Kok kayak tua gitu, keriput gitu. Aku kan dulu masih muda, cantik, menawan gitu.
Kata si Fitri ngomong gitu, itu bukan aku kali. Dia dengan pandangan yang kosong, itu bukan aku kali. Aku nggak begitu, dulu aku cantik, katanya gitu. Waktu itu aku cantik, kenapa aku jadi begini, katanya. Nah, nggak lama kita makan tuh, ya kita makan bareng. Akhirnya si Fitri itu dengan pandangan kosong meninggal, Om. Oh, Meninggal, bener. jatuh di tempat. Iya. Dia tiba-tiba dia begini, tiba-tiba nyungsep ke piring itu, piring kita lagi makan. Oke. Ya dia nyungsep makan begini, plek. Pit, bangun, kenapa? Pas saya angkat, innalillahi. Nah, udah nggak ada. Itu susuknya mungkin udah keluar. Nah tadi itu mungkin belum keluar kali. Yang itu di pandangan dia itu dulu itu, waktu itu dia tuh semenjak dia belum sakit tuh merasa itu cantik, pede ya kan, cantik, menawan. Tapi pas dilihat lagi, tapi tetap Om sebelum meninggal dia kekeh, katanya itu bukan dia, bukan. Kalau dia itu cantik, itu yang di sosok itu tua, keriput tampangnya. Pas kita makan, diplek tuh meninggal di situ dengan pandangan kosong. Ya akhirnya kita telepon keluarganya, kita lacak dari HP Fitri, keluarganya kita cari-cari, karena kan Fitri kan hitungannya dia mengembara ya, dari kampung ke kota, merantau. Kalau kata orang Sunda kita mah mengembara gitu. Kayak superhero zaman dulu. Iya, maksudnya begitu. Jadi merantau, jadi mencari kerjaan. Udah begitu, udah Om meninggal. Saya sedih banget. Walaupun dulu masih hidupnya saya sempat merasa tersaingi, kesel, tapi setelah dia pergi, bener saya mah meninggal. Saya sedih banget, bener. Kasian ya. Iya bener. Ya mudah-mudahan aja dihapuskan dosanya, ya. Jadi dimaafkan kesalahannya. Memang saya juga bilang sama Sela, kita saling maafin aja ya. Karena Fitri juga udah kita telepon, keluarganya kita lacak ya. Akhirnya datang keluarganya, akhirnya dikubur di kampung dia, dikubur. Dan ya selama ini ya saya pernah sih ke makam kuburannya gitu. Iya. Di daerah Jakarta ya. Enggak, kalau keluarganya di kampung. Oh, dibawa ke kampung. Dibawa ke kampung karena berhubung dia itu masih satu ini ya, kampung sama saya tuh. Masih satu kampung. Kuburan juga masih ada, Om. Ya, dia memang pakai susuk deh. Jadi jangan sekali-kali menyalahgunakan susuk. Memakai ya. Memakai susuk. Maksudnya ya begitu, jangan kita mentang-mentang pakai susuk, kita seenaknya, kita merasa diri kita tuh ya gimana gitu. Karena ya susuk itu sama aja kita bersekutu dengan iya, setan. Karena dilihat dia itu bukan diri dia. Tuh. Jadi kayak setan gitu. Susuk itu kan mengandung goib. Iya, betul. Mengandung goib. Jadi bukan dia. Orang saya aja merinding pas meninggal gitu, saya angkat begini, dia udah ngeplek aja begini. Udah ngeplek dia, udah nggak ada nyawanya. Spasium ya udah. Kalau Sela itu udah nggak kerja lagi, dia udah keluar. Udah keluar. Berarti di tahun 2003 itu pada umuran berapa? Itu sekitar umur 20 tahun ya, 20 tahun kurang. Iya. Masih muda-muda banget. Iya, ya. masih muda umur sekitar 20. Karena saya kan lahirnya 87 ya. Saya lahir 87. Masih muda banget. Jadi masih apa sih, dibujuk, rayu gitu. Jadi udah pakai susuk aja deh, karena pengen dia tersaingin kan. Jadi mau merasanya tuh orang tuh maunya ke dia semua. Kalau kata kasarnya maruk ya, Om. Maruk, jadi semua pria-pria tuh dia mau. Ya, ada juga mereka yang pakai susuk itu kurang percaya diri sih dengan penampilan dia. Jadi gimana caranya biar orang-orang tuh bisa ke gua semua nih, ini dia percaya diri dengan memakai susuk itu tadi. Itu ya resiko atau bahaya kita susuk. Memakai susuk atau berhubungan dengan hal-hal yang goib yang bersekutu dengan iblis itu tadi. Iya, resikonya gitu. itu. Betul. Jadi bukan
pakai susuk tuh jadi bukan berarti enak gitu. Jangan udah pakai susuk nggak ada resiko. Itu banyak resikonya ternyata gitu. Nah, waktu di tempat si Aki ini emang bener-bener dia dilepas semua. Iya, Pakaian. dilepas. Kan karena saya ngelihat di pintunya kebuka sedikit, ya kan. Saya orangnya begitu. Saya mau ngelihat, kenapa? Karena saking curiga nih ada apa gitu. Karena saya takut juga kenapa-napa sama Fitri. Dibuka bajunya itu dari tangan itu kelihatan bajunya itu dilepas gitu. Ntar pakai kain yang panjang itu loh Om. Ya bukan sarung, langsung kain yang panjang itu langsung dibuka. Jarik ya. Iya. Jarik gitu. Iya. Jadi Fitri itu udah pasrah, udah gitu aja, udah pasrah. Jadi nggak ngeberontak, nggak apa, dia udah pasrah. Dan Aki itu juga membalurkan itu tadi. Nah, tapi gak ada kecurigaan buat ke arah kayak misalkan si Fitri ini bisa aja dia pergi ke dukun dalam tanda kutip dukun cabul gitu kan ya. Kayaknya enggak deh. Cuma di Iya, gitu karena ya. dia tuh selama bekerja malam itu dia memang suka pergi dengan pria. Jadi check in udah jam kerja ya. Dia maksudnya udah ini ya. Jadi nggak cuma sekedar LC, dia menemani. Iya, karena kalau menemani itu Om di luar jam kerja kita. Iya. Kalau LC itu kan kita di dalam kerja, tapi kalau udah jam kerja habis, terserah dia mau tidur sama orang, mau enggak, mau check in, mau check out gitu ya. Itu terserah, dan pembayarannya juga beda ya. Di dalam sama yang di luar gitu. Kalau di dalam kita ya bayarnya kena pajak gitu kan, terlalu bayar ke perusahaan, ke kantor ya gitu. Terus kalau yang di luar masuk kantong pribadi. Iya gitu. begitu. Sampingan mungkin, lah ya. Iya, mau duit tambahan contohnya ya bisa kali kita di luar gitu, kita ketemuan. Kita habis jam kerja nih kan, kalau habis jam kerja bukannya waktu jam kerja di dalam kan, udah bukan jam kerja lagi kan. Jadi udah beda lagi gitu. Kalau LC itu kebanyakan begitu ya. Kebanyakan tuh. Kebanyakan ya. Iya, kebanyakan. Wah, kayaknya seru nih. Nanti kita podcastnya di channel yang satu lagi, di channel Ali Jejak Backpacker. Oke, Bang. Lebih mantep nih. Iya. Oke, Kak Gemini, terakhir mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira tadi udah cukup belum ceritanya, atau ada yang ketinggalan bisa ditambahkan lagi sedikit sebelum kita akhiri ceritanya? Kalau saya sih pesan kali boleh ya? Boleh, pesan dan kesannya. Kalau pesannya sih kata saya kita jangan pakai susuk ya. Maksudnya memang sih kebanyakan orang susuk itu disalahgunain, ya kan? Kan susuk itu ada yang buat kerjaan, ya kan? Ada yang nggak buat kerjaan, buat cuma ngerebut suami orang, pelakor ya. Nah ada juga yang kurang percaya diri, ya kan? Pokoknya jangan main-main sama susuk, jangan sembarangan deh. Itu semuanya ada resikonya. Betul. Nggak mungkin semua nggak ada resikonya. Kalau yang kayak begitu pasti ada resikonya. Betul. Ada. Oke, Kak Gemini, terima kasih. Sama-sama Bang Ale. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Gemini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Gemini, terima kasih. Terima kasih juga Om Ale. Nanti kita ketemu lagi di channel Ali Jejak Backpacker ya. Kita barbar ceritanya. Jadi apa ya temanya? Cuble. Curhat dong Bang Ale. Oke, sampai jumpa.